Siapa orang-orang yang angkuh dan sombong dahulu, yang kejam, korun, angkuh, sombong, mati. Allah wafatkan. Siapa orang-orang yang angkuh, yang kejam dahulunya, mengaku Tuhan, Firaun, mati. Namrud, yang angkuh, apa ujungnya, Bu? Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Udah masuk kita ke babak final, Bu? Udah. Kemana jemaah kita? Ya. Oh, anak-anak banyak masih ya? Alhamdulillah. Ini berapa tempat masjid saya malam terakhir ini. Pertama, kedua, ketiga itu memang penuh. Tidak muat sampai ke teras. Seakan-akan tahun depan mau dibangun lagi masjidnya. Sampai penuhnya. Tidak muat. Alhamdulillah sekarang anak-anak masih banyak kita. Ini menandakan berarti masjid kita ini makmur akan datang. Kuncinya anak-anak ada. Ya amin. Makanya Bu, Pak, kalau anak-anak kita ini bersalah tahap apa, jangan cepat sensitif, naik tensi. Pulang kau, nak polan ribut di masjid. Jangan dicarut-carut dia apa-apa. Karena mereka yang melanjutkan nanti masjid kita ini. Maju masjid kita ini, anak-anak banyak tandanya. Itu. Aktif sholat berjamaah kita, maghrib, isya, subuh. Kalau mungkin sholat zuhur, asar, kita aktivitas di luar. Kerja. Itu tandanya anak-anak. Kalau sudah mundur anak-anak, gak ada lagi itu, masjid kita ini mati. Makanya itu, makmurkan masjid kita ini. Apabila anak-anak kita ini salah, ingatkan, ajarkan. Namanya juga anak-anak. Biarkan mereka tempat beraktivitas di masjid kita. Selagi tidak dia merusak fasilitas masjid, arahkan mereka. Mengadakan pengajian, ya, dan lain sebagainya. Nih jemaah kita banyak hilang sekarang ini, kemana hilangnya, Bu? Ke SKA hilangnya. Cobalah kalau keluar Ibu tuh. Padat, macet tuh. Dari Arengka nih, ke Giant Extra. Kemana lagi? Living World, Transmart, MP. Macet. Ciputra. Jadi masjidnya udah pindah ke sana. Sana lagi mereka laksanakan tarawih. Nah, maka pertahankan. Insya Allah di sini istiqomah sampai hari terakhir. Kalau mungkin 25 kita sudah mulai sebagian mudik. Nah, itu harap maklum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia adalah meraih husnul khotimah. Catat adik-adik.
meraih husnul khotimah. Hidup ini kita jalani. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Begitulah proses kehidupan ini. Yang mana satu tahun seakan-akan satu bulan. Satu bulan seakan-akan satu minggu. Satu minggu seakan-akan satu hari. Satu hari seakan-akan satu jam. Satu jam begitu cepat seperti api yang membakar. Begitu cepatnya waktu ini terus berlalu. Hidup kita ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya. Mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Bu, kita sebentar lagi mati, nanti hidup lagi. Maka ini kita persiapkan amal ibadah kita. Harta semua kita tinggalkan, Bu. Keluarga tinggal di dunia. Hanya amal ibadah yang kekal mengikuti kita ke alam kubur. Anak yang kita sayangi, cucu yang kita sayangi, yang kita cintai, tinggal. Mereka hanya sebatas mengantarkan kita ke makam. Setelah itu mereka pulang. Harta kita tinggal. Karena harta kita ini akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah. Dari mana harta yang kau dapat? Kemanakah engkau gunakan? Kemanakah engkau fungsikan? Harta bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Maka hati-hati nih harta, Bu. Biarlah rezeki sedikit tapi berkah. Nah, Bu ya. Apa guna harta banyak tapi hati selalu gundah gulana. Hati sempit, selalu gelisah. Kurang lebih dan kurang. Memakan hak orang, hakku, hakmu, hakmu, hakku, halal haram, hantam. Gak ada barokah dalam hidup kita ini. Maka dijelaskan di dalam hadis An Nasir radhiyallahu anhu. Yang mana dijelaskan yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa wa amaluhu. Jadi harta, keluarga tinggal di dunia. Hanya mengikuti kita ke alam kubur adalah amal ibadah kita, Bu. Yang mengikuti. Gimana di alam kubur itu, Bu? Mau tes? Nah, galilah kubur kita di belakang rumah kita atau depan, tes malam-malam. Gimana rasanya alam kubur ini? Sempit. Makanya setiap ada saudara kita meninggal, keluarga kita, famili kita, handai taulan, itu pelajaran untuk kita petik. Oh begini rasanya kalau udah dipanggil oleh Allah. Tinggal kita di alam kubur sendiri. Gelap gulita, panas. Kalau ada amal ibadah kita, insya Allah kubur kita akan dilapangkan, diluaskan. Bu, masih jamin jumpa di Ramadan akan datang tahun depan? Insya Allah. Adakah satu tahun ini meninggal keluarga kita atau saudara kita atau tetangga kita? Kita tidak bisa jamin. Mau usia muda, usia tua, Allah cabut ajalnya. Kalau di alam kubur, Bu, tiada lagi penyesalan. Ya Allah, balikkan saya ke dunia, saya mau beribadah, mau rajin sholat, berimpak sedekah, nggak ada lagi. Sepintar-pintar diri manusia mengingat dirinya kapan dia mati, kapan dia wafat, itulah manusia. Bila ajal telah mengikuti kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun
Tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Ya Bu. Apalagi rambut sudah memutih. Uban sudah bertabur. Kulit sudah keriput, kendur. Gigi sudah hancur. Makan pun cuman bubur, nunggu masuk kubur, Bu. Apalagi hidup tupang pel, Bu, tahu pel? Sakit lagi, minum pel. Beli kapotik, sakit lagi. Masuk rumah sakit Sansani, sakit lagi. Masuk Kawabero, sakit lagi. Masuk ke rumah sakit Arifin Ahmad, sakit lagi. Nggak lama lagi, Bu. Bandingkan foto kita waktu pengantin dulu, Bu, sama sekarang. Di cermin. Kalau dulu waktu masih pengantin kita lah merasa paling cantik. Pakai apa namanya? Make up, bedak Kelly, bedak meong, biar awet muda. Pakai apa namanya? Cangkok bulu mata. Biar cantik di mata orang, biar manis, biar anggun. Bandingkan foto kita dulu yang sekarang itu, Bu. Nah, tolah-toleh di buku cermin itu, gimana modelnya? Gimana potongannya? Kan yang sudah bakar wig. Kemudian apa lagi? Rambutlah memutih. Angoklah mulai sosak. Telingolah mulai pokak. Jalan udah mulai betengkak-tengkak. Bu, gimana pun kalian mau poles pakai bedak Kelly, bedak meong, tetap udah tua. Nggak ada lagi. Mau foto-foto acara pesta selfie, maju, cantik, maju. Mundur, cantik. Kan. Ingat kita ini mati, Bu. Mungkin bukan di sini, Bu, Mas. Di tempat lain. Hanya mengingatkannya, Bu. Mengingatkan. Nah, ingat kita ini mati. Itulah pintar diri manusia adalah mengingat dirinya kapan mati. Siapa orang-orang yang angkuh dan sombong dahulu, yang kejam, korup, angkuh, sombong, mati. Allah wafatkan. Siapa orang-orang yang angkuh, yang kejam dahulunya, mengaku Tuhan, Firaun, mati. Namrud, yang angkuh, apa ujungnya, Bu? Mati. Itulah bahan renungan untuk kita, bahan muhasabah untuk kita. Marilah kita ini wafat diri kita dalam husnul khotimah, kita minta. Jangan wafat kita dalam su'ul khotimah. Wafat dalam penderitaan, wafat kecelakaan. Kita ingin wafat kita dalam husnul khotimah, kita minta setiap doa kita. Wafatkanlah diri kita dalam husnul khotimah, dalam kebaikan. Wafat di bulan Ramadan. Wafat dalam keadaan baik, dalam beribadah. Itu yang bagusnya, yang afdolnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, marilah kita persiapkan amal ibadah kita. Karena kita hidup ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Yang mana mengikuti bagi mayit itu ada 3. Keluarganya, hartanya, dan amal ibadah yang kekal untuk kita. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.